wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Wa kadza kan kaya mengkono halatan as idza sta'jala tatkala ini dari sama atau tadi diartikan dari angel alaihi ingatasi wong opo Al-Qur'anu Al-Qur'an. Dan demikian juga makruh membaca Al-Quran ketika ista'jama, indah ista'jama, ketika mulutnya itu sukar. Mungkin kadang-kadang kan mulut sukar ya, alihil Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi kemarin membahas di antara yang dimakruhkan kita baca Quran adalah ketika ngantuk ya, ketika berada di jamban ketika lagi sholat, ketika lagi ruku, lagi sujud, lagi tasyahud, makruh hukumnya membaca Quran. Demikian juga makruh hukumnya membaca Quran ketika imam membaca suratan. Nah, kita sudah membaca Fatihah kan? Hukumnya makruh bagi makmum membaca Al-Quran selain surat Al-Fatihah bagi makmum yang mendengar suara imam. Jadi ketika kita sudah selesai membaca surat Al-Fatihah sebagai seorang makmum, maka hendaknya kita cukup mendengarkan bacaan imam. Kemarin ya. Nah, ini lanjutannya. Demikian juga makruh membaca Quran ketika lagi angin, lagi prak. Ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono nu'as halatan nu'as ya. Halatan khutbati ing dalam tingkah khutbah. Liman kedue wong yasma'uha kang lungu sapa man ha ing khutbah. Wa kadzalika demikian juga makruh membaca Al-Quran halatal khutbah ketika khutbah, liman yasma'uha bagi orang yang mendengar khutbah. Jadi ketika khutbah berlangsung, maka sebagai jamaah cukup mendengarkan khutbah, jangan membaca yang lain ya. Jangan baca Quran, karena membaca Quran ketika khutbah berlangsung hukumnya makruh. Padahal membaca Quran itu secara mutlak hukumnya sunnah. Nah, ada waktu-waktu yang dimakruhkan kita untuk membaca Quran. Di antaranya ketika khutbah lagi berlangsung. Wala tukrahu lan ora makruh apa qiraah. Wala tukrahu lan ora makruh apa qiraah. Liman kedue wong lam yasma'ha kang ora ngrungu sapa man ha ing khutbah. Lam yasma'ha kang ora ngrungu sapa man ha ing khutbah.
Bal yustahabbu balik den sunhaken apa qiraah. Bal yustahabbu balik den sunhaken apa qiraah. Hada utawi iki ora anane makruh. Yo hada utawi iki ora anane makruh. Iku huwal mukhtaru qaul kang den pilih. Iku huwal mukhtaru qaul kang den pilih. As-sahihu tur kang sahih. Wala tukrahu dan tidak makruh liman lam yasma'ha bagi orang yang tidak mendengar khutbah. Jadi khutbahnya tidak kedengaran. Nah, ketika khutbah tidak kedengaran, maka tidak ada lagi yang makruh. Bal yustahabbu, bahkan hukumnya disunahkan kita membaca Al-Quran ketika kita tidak mendengar suara khatib. Mungkin karena jalannya jauh, akhirnya kita tidak mendengar suaranya khatib, maka pada saat itu kita disunahkan untuk membaca Al-Quran. Sudah tidak makruh lagi. Kalau suara sang khatib kedengaran, hukumnya bagaimana deh? Makruh. Kalau tidak kedengaran, tidak makruh. Bahkan disunahkan. Hada huwal mukhtar sahih. Nah, inilah pendapat yang dipilih dan pendapat yang sahih. Wa ja'ala taqa an Tawusin saking Imam Tawus opo karahiyatuha kemakruhane qiraah. Opo karahiyatuha kemakruhane qiraah. Wa an Ibrahim lan saking Ibrahim opo adamul karahah ora anane kemakruhan. Jadi wajah Tausin karahiyatuha, Imam Tawus menganggap makruh, tetap makruh ya, baik kedengaran atau tidak kedengaran. Wa an Ibrahim, sedangkan Imam Ibrahim adamul karahah, menghukumi tidak makruh. Tidak makruh baik ketika kedengaran atau tidak kedengaran, begitu ya. Fayajuzu mengkawenang apa ayat jemaah yang den kumpulaken baina kalamaihima ing dalem antarane dawuh lorone Tawus lan Ibrahim. Bima kelawan barang qulna kang ngucap sapa ingsun ing man kama kaya barang
zakarahu zakarakan nutun hu imma sopo ashabuna ulama madhab kita fayajuzu maka boleh ayuzma'a dikumpulkan baina kalamaihima di antara dua pendapat. Dua pendapat ini ya, yang satu mengatakan makruh, yang satu tidak makruh. Dikumpulkan dengan cara apa? Bima kunna, dengan apa yang telah kami katakan, kama dzakarahu ashabuna, sebagaimana yang telah disebutkan oleh mazhab kita, ulama-ulama mazhab kita. Nah, kalau dikumpulkan bagaimana? Kalau dikumpulkan, kalau mendengar jangan baca Quran, dengarkan khutbah. Kalau tidak kedengaran khutbahnya, baca Quran. Nah, walaupun sunnah, nah, maksudnya begitu. Wala tukrahu, lan ora makruh apa al-qira'atu maca al-Qur'an fit tawafi ing dalam tawaf. Hada utawi ki adamul karahah fit tawaf iku madhabuna, madhab kita. Wala tukrahul qira'ah, dan tidak dimakruhkan membaca Al-Quran fit tawafi, pada waktu tawaf. Hadza madhabuna, hadza madhabuna, inilah madhab kita. Jadi madhab kita itu mazhab Imam Syafi'i, ini tidak makruh hukumnya ketika tawaf membaca Al-Quran. Berarti sambil keliling, sambil tawaf sambil baca Al-Quran, tidak makruh. Wa bihi lan kelawan hadza madhab ya. Qala dawuh sapa aksarul ulama, akeh-akeh ulama. Wabihi, dan dengan pendapat ini, yaitu tidak makruh membaca Al-Quran ketika tawaf, qala aksarul ulama, inilah yang telah difatwakan oleh kebanyakan para ulama, yaitu tidak makruh membaca Al-Quran ketika lagi tawaf. Wahakalan cerita hu in hadzal madhab sapa Ibnul Mundhir an Atha'in saking Atha wa Mujahidin lan Mujahid wa Ibn Mubarak lan Ibn Mubarak wa Abi Thawr lan Abi Thawr wa ashabil ra' lan ulama ashabul ra' wa ashabil ra' wa ashabul ra'yi lan ulama ashabul ra'yi, ahli pikir ya. Wa hukiya lan den ceritaken Anil Hasan al-Basri, saking Hasan al-Basri, wa Urwah bin Zubair lan Urwah bin Zubair, wa Malik lan Malik, maksudnya Imam Malik ya. Apa karahatul qiraah, kemakruhane maca Quran fit tawafi ing dalam tawaf.
Jadi Imam Malik dan yang lainnya tadi menganggap karahatul qiraatul fitwab, karahatul qiraah, makruhnya membaca Al-Qur'an fitwab di dalam tawaf. Was-sahihu utawi kang sahih iku al-awwalu kang awal. Nah, yang sahih adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak makruh membaca Al-Quran ketika lagi tawaf. Wa qad taqaddama lan teman-teman wis dingin apa bayanul ikhtilafi keterangane persulayan fil qiraati ing dalam maca Al-Qur'an, fil hammam ing dalam padusan. Wa fit tariqi lan ing dalam dalan. Wa fi man lan ing dalam wong famuhu kang utawi mulut apa jawabnya apa? Mulut tutup atau cangkem ya. Kalau tutup keman atau cangkem man iku najisun najis. Waqad dan sungguh taqaddama telah terdahulu ya, bayanul ikhtilaf keterangan tentang perbedaan fil qiraah membaca Al-Quran, fil hammam di kamar mandi, wa fil tariq di jalan, wa fi man famu najis dan bagi orang yang mulutnya najis. Nah, itulah di antara waktu yang kita dimakruhkan membaca Al-Quran, yang mana pada asalnya membaca Al-Quran itu adalah sunnah yang sangat mutlak ya, sunnah mutlak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Tapi ada waktu-waktu yang tertentu kita dimakruhkan untuk membaca Quran. Di antaranya ketika lagi ngantuk banget ya, ngantuk itu tidak sadar. Dulu sendiri kalau zaman Nabi membaca Quran itu ada sahabat mabuk ya, mabuk yang akalnya mabuk baca Quran, surat Al-Kahf, baca Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Lanjutannya apa? La a'budu ma ta'budun. Kan lagi mabuk nggak sadar bacanya a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kan lagi mabuk nggak sadar, jadi baca a'budu ma ta'budun, aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Karena lagi apa? Tak sadar lagi. Nah, orang ngantuk itu kan lagi tak sadar. Nanti baca Qurannya akan kamu. Ketika lagi di kamar mandi dia buang hajat. Ketika sudah selesai membaca Fatihah, ketika jadi makmum. Nah, kita cukup mendengarkan bacaan imam terus, tidak usah baca suratan sendiri. Ketika lagi khutbah, atau ketika lagi khutbah dan kita mendengar suaranya sang khotib, kalau tidak mendengar maka tetap disunahkan membaca Al-Quran. Yang wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.